Suami akan dilaknat Allah apabila melakukan 7 perkara ini pada istrinya. Duhai saudara se-Islam, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka pada istri dan akan mendapatkan ganjarannya dan laknat Allah. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Dari Abu Bakar, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya pada sang istri sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Suami seperti ini tentu saja telah berbuat durhaka karena tak melaksanakan kewajibannya dan bahkan menyulitkan istrinya dengan keharusan menafkahi dirinya. Ia akan kehilangan martabat dan harga diri di hadapan manusia terlebih lagi di hadapan Allah. 2. Tidak memberi uang belanja atau nafkah. Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Terhadap suami yang seperti ini, istri dapat mengambil diam-diam harta suami untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan anaknya. Dari Asy'arah, bahwa Hindun binti Utbah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Beliau bersabda, ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar. 3. Tidak melunaskan mahar pernikahan. Dari Maimun Al-Quradi, dari bapaknya, ia berkata, saya mendengar Nabi bersabda, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. 4. Mengabaikan kemauan seksual istri. Suami yang berjimah hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas, Nabi bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya, mendapatkan kepuasan, sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru mencabut kemaluannya, sampai istrinya menemukan kepuasan. Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyenggamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi harus ada pendahuluan di antara keduanya. Ada yang bertanya, apakah kemajuan itu? Beliau bersabda, ciuman dan ucapan romantis. 5. Berjimak ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar ibnu Khattab datang kepada Rasulullah. Ia bertanya, ya Rasulullah, saya telah binasa. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Ia menjawab, semalam saya telah membalik posisi istriku, akan tetapi dia tidak menjawab sedikitpun. Lalu turun ke Rasulullah ayat, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. 6. Menuduh istri berzina, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari Mika adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. 7. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. 7. Memukul dan memburuk-burukkan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah Al-Qusrairi, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat.